kehamilan memasuki 30 minggu. Ini adalah seorang ibu di mana janinnya sekalipun dari wajah semuanya tampak normal, tapi dia membawa kelainan cukup berat yang terjadi pada rongga dada dan rongga perut. Jadi di sini kita mengamati itu adalah jantung yang berdetak, meskipun detaknya teratur, tapi perhatikan jantung tidak pada tempatnya, jadi pada rongga tengah-tengah dada, tetapi jantungnya terdesak ke arah kanan, ke pinggir. Sementara di dalam rongga perutnya ini terlihat lambung naik ke atas. Jadi di rongga dada ini terisi oleh jantung, terisi oleh paru-paru, dan terisi oleh lambungnya. Inilah kasus hernia diafragmatika, di mana kasus ini cukup fatal ya. Jadi penanganannya sangat sulit ya, karena jantung terdesak, jantungnya nanti harus dikembalikan posisinya, lambung yang harusnya ada di rongga perut harus diturunkan kembali ke posisinya. Masalahnya kemudian tempat yang harusnya ditempati oleh paru-paru, kan paru-parunya jadi tidak berkembang selama ini. Dan kita harus setelah melahirkan, dan itu harus lakukan tindakan emergensi operatif ya. Tidak mungkin ini tidak dilakukan tindakan rekonstruksi ya, dengan pembedahan rongga dada, rongga toraks ya, kemudian itu dilakukan secara open surgery, jadi dibuka ya. Jadi lambungnya ditarik ke bawah kembali ya, dan kemudian jantungnya dibenarkan posisinya, baru paru-paru bisa dikembangkan ya. Dan itu kan cukup ekstrim ya tindakannya. Dan bisa ndak itu bertahan ya dengan segala kondisi yang ada ya, keterbatasan mungkin teknologi, alat, sumber daya ya. Ya ada kasus-kasus yang bisa bertahan dengan baik pasca operasi, namun kan memang jujur kita harus menjelaskan operasinya sangat-sangat sulit. Ya angka keberhasilannya mungkin tidak terlalu baik ya, kita harus jujur menjelaskan, karena ini begitu lahir kan harus segera tindakan. Dan bisa ndak kondisi dari hernia diafragmatika ini kita benarkan ya, kita rekonstruksi? Belum tentu. Kemungkinan oke lah tindakan operatifnya berhasil ya, lambungnya bisa kita rekonstruksi kembali ke rongga perut. Bahkan kadang-kadang liver itu bisa naik ke rongga dada ya, masuk ke atas. Masalahnya setelah kita selesai tindakan, paru-parunya mau berkembang apa tidak. Belum lagi kan nanti toleransi pembiusan ya, bayi baru lahir kita langsung bius, kemudian resiko perdarahan ya, maka cukup berat. Toleransi keberhasilannya sangat-sangat berat ya. Dan kadang memang berakhir dengan bayi ini tidak bertahan pada saat selesai tindakan operasi. Kalau tidak dilakukan operatif ya tidak mungkin, bayinya tidak bisa napas, tidak bisa nangis, parunya nggak bisa bertahan, dan pasti akan langsung ya meninggal pada saat lahir ya, kasus-kasus diafragma hernia. Karena paru-parunya tidak akan berkembang, bayinya tidak mau bernapas gitu. Jadi jelas opsinya pasti tindakan operatif, dengan membuka dinding dada, mengkoreksi semuanya. Tentu pilihan yang sangat berat bagi orang tuanya bayi ya.
bayi yang baru dilahirkan harus segera tindakan pembedahan, dan belum tentu tindakan pembedahan itu berhasil. Ya, tentunya dengan segala keterbatasan yang ada, ya, sumber daya, kemudian perawatan. Kalau untuk tindakan operatifnya saya yakin pasti bisa. Ya, hanya kan ya bagaimana setelah tindakan tersebut bisa nggak berfungsi kembali secara normal, ataupun kita menjalankan fungsinya seperti paru-paru kita kembangkan, kan belum tentu ya. Itu kendalanya. Jadi inilah kasus hernia diafragmatika, kasus yang cukup berat, ditandai dengan air ketubannya berlebihan karena relatif bayi ini tidak bisa menelan. Itu yang kemudian membuat pasien ini dirujuk, ya, dan ya memang baru ketahuannya di minggu segini. Ya, hernia diafragmatika kasus yang sebenarnya ketahuan dari awal, namun kita tidak bisa melakukan apapun ya. Banyak sekali yang mencoba melakukan tindakan di dalam kandungan ya, tapi itu kan hanya bersifat kadang-kadang cukup spekulatif ya. Ini jantungnya shift to the left. Jadi jantung itu karena terdesak oleh lambung naik ke atas rongga dada, parunya sebelah kiri nggak mau berkembang, jantungnya tergeser ke kanan. Jadi jantung itu sebenarnya harus ada di tengah-tengah, tapi pada kasus hernia diafragmatika seperti ini jantungnya bergeser ke pinggir. Jadi rongga dada yang harusnya diisi oleh paru-paru malah terisi oleh lambung dan bisa saja oleh usus dan liver. Padahal sebenarnya organ pencernaan itu kan adanya di rongga perut. Ini naik ke rongga dada. Selama di dalam kandungan ya bayi ini tetap bertahan, tapi begitu bayi ini lahir, jelas mutlak harus dilakukan tindakan operatif rekonstruksi untuk membetulkannya ya. Namun ya dengan segala kondisi yang kita ada, kita jelaskan peluang bayi untuk bertahan pasca operasi memang sangat-sangat berat, dan banyak kasus yang jarang bertahan berhasil hidup ya. Itu kondisi hernia diafragmatika.